Jumpa kembali Sobat All About China. Indonesia dilanda decak kagum pada KCJB yang sudah melakukan uji kecepatan hingga 386 km per jam dan akan melaju pada kecepatan maksimal operasional yaitu 350 km per jam. Berita terbaru di belahan dunia Cina, kereta Fuxing yang digunakan Indonesia sedang menjalankan uji coba yang dapat menembus kecepatan operasional 400 km per jam. Mungkin saja EMU CR450 akan dikirim ke Indonesia ketika sudah tersedia. Namun sebelum ke topik tersebut, mari kita berbincang-bincang tentang kereta cepat Indonesia-Cina. Seluruh rakyat Indonesia dilanda kegembiraan. Admin pun bangga kepada tanah air Indonesia yang telah menghadirkan kereta cepat di bumi pertiwi. Patut kita bangga dan berterima kasih kepada pemimpin yang sudah memilih dengan benar, berani bermimpi, dan mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan. Kereta cepat dapat diselesaikan dan beroperasi sekalipun tertunda dari jadwal yang diprediksi. Karena pandemi COVID, Cina dipilih untuk mengerjakan kereta cepat Jakarta-Bandung, sekalipun banyak serangan sana-sini. Namun pada akhirnya KCJB dapat diselesaikan dan akan dijadwalkan beroperasi pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 pada 17 Agustus 2023. Kilas balik dua negara bersaing dalam proyek KCJB, Jepang dan Cina. Jepang selalu dianggap dapat melakukan dengan lebih baik, padahal belum tentu. Sebuah percontohan seperti proyek kereta cepat India yang dikerjakan oleh Jepang tertunda dan kemungkinan akan selesai tahun 2028. Perencanaan biaya pertama mengalami bengkak setelah 5 tahun beroperasi. Dari awalnya 14,7 miliar US dollar menjadi 19,2 miliar US dollar. Ada kenaikan 4,5 miliar US dollar. Padahal baru 30% pembangunan. Bagaimana apabila di akhir pembangunan tidak menutup kemungkinan biaya akan kembali melonjak? Indonesia juga mengalami hal serupa. Kenaikan mencapai 1,2 miliar US dollar. Namun, proyek sudah selesai. EMU yang ditawarkan Jepang adalah Shinkansen N700 yang hanya dapat melaju pada kecepatan maksimal operasional 300 km per jam. Sedangkan Cina menawarkan CR400 Fuxing yang dapat melakukan perjalanan daily speed hingga 350 km per jam. Jelas sebuah perbedaan spesifikasi yang jomplang. CR400 adalah EMU terkini yang dimiliki Cina. EMU ini sedang dilakukan peningkatan dan dapat menempuh perjalanan daily speed hingga 400 km per jam pada seri improvisasi CR450. Dua kereta yang sama berhasil diuji dengan kecepatan masing-masing 453 km per jam, saling berhadapan sehingga menghasilkan kecepatan relatif intersection atau pertemuan 891 km per jam. Kereta cepat konvensional memang
China memimpin. Inovasi setiap saat selalu ada yang baru, berbeda dengan Jepang. CR400 improvisasi dilengkapi puluhan komponen baru. Sedang diuji menempuh kecepatan hingga 453 km per jam dengan stabilitas tinggi. Improvisasi pada sektor kebisingan, pengereman, keamanan, kenyamanan, traksi, lebih hemat energi dan kecepatan operasional yang lebih tinggi. Sebanyak 57 kali uji coba untuk memverifikasi teknologi baru, kelaikan dan stabilitas kinerja komponen. Beberapa tahun mendatang dipastikan EMU baru ini akan tersedia dan Indonesia akan mendapatkan momentum. Kebagian EMU baru, rakyat Indonesia akan merasakan sensasi akselerasi kuat dan top speed hingga 400 km per jam. Waktu perjalanan dari kota satu ke kota yang lain dipastikan semakin singkat. Selain transfer teknologi perkeretaapian di Indonesia sudah tepat menjalin partner dengan satu-satunya raksasa pemimpin kereta cepat dunia. China menjadi negara paling besar berinvestasi kereta cepat. Sudah 50.000 km rel kereta cepat yang terpasang. Kinerja EMU terus ditingkatkan agar semakin kecil gap antara pesawat terbang dan kereta cepat. Sebentar lagi sobat wajib mencoba sensasi kereta cepat Jakarta-Bandung, hasil kerjasama antara Indonesia dan China. Semoga tren positif terus berlanjut untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktu. Jumpa di topik berikutnya. Salam All About China.